Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 227. Setelah membuat kesepakatan dengan Bin Kirui, M. Jifu, Kom, Ye Tianzong meninggalkan kamar pribadi. Dan Bin Kirui menyapa orang luar terlebih dahulu, jadi ketika Ye Tianzong keluar, dia tidak menemui hambatan apapun. Pemandangan di luar tetap sama, orang-orang bermain dan menari. Sepertinya apa yang terjadi di kamar pribadi barusan tidak bocor. Tapi ketika dia turun dari koridor di lantai 2, dia bertemu dengan gadis kelinci yang dimarahi oleh Ye Tianzong di awal. Dia sedang mengobrol dengan Ruo Songhao saat ini. Setelah melihat Ye Tianzong, dia sangat takut, langsung memutuskan hubungannya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Kamu Tianzong. Jika bukan demi adikku hari ini, aku akan melaporkan kemunculanmu di sini. Kamu sebaiknya jujur padaku dan jangan membuat masalah di sini, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Karena kamu, aku tidak ada hubungannya dengan Huang Xiren. Jika kamu mengacaukan pekerjaanku lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Ruo Songhao menggertakkan giginya pada Ye Tianzong. Awalnya di depan pintu, Ye Tianzong tidak merasa terlalu dingin terhadap pria ini. Tapi ketika Song Huiru menyebutkan ceritanya, dia merasa pria ini tidak terlalu menyebalkan. Setidaknya, dia baru saja keluar untuk nongkrong dan makan, dan masing-masing adalah tuannya. Jangan khawatir, aku di sini malam ini untuk bersantai dan bersenang-senang, apa yang bisa kulakukan? Gadis kelinci tadi, apakah pacarmu? Karena hatimu adalah milikmu, mengapa kamu memikirkan Nona Song? Kata Ye Tianzong dengan santai. Dan Ruo Songhao mengertakkan gigi, dan menatap Song Huiru yang duduk di geladak, dan berteriak, diam. Wanita itu bukan teman kencanku, tetapi karena dia memiliki hubungan yang baik denganku, olok-olok saja aku. Dia baru saja bertemu dengan tamu yang sulit di kamar pribadi, dan dia akan datang untuk menjelaskan situasinya kepadaku. Ketika kamu datang, aku memperingatkanmu. Jadi begitu. Ye Tianzong terkejut. Untungnya, saya muncul tepat waktu, jika tidak, gadis kelinci tadi akan memberitahu Ruo Songhao tentang kamar pribadi. Meski sepertinya hati pria ini lumayan, tapi dia juga cukup memusuhi dia, sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Bagaimana? Aku akan pergi ke Zhuozhuo sekarang, apakah kamu akan pergi? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, jika Songhao sudah lama mengagumi Song Huiru, dia benar-benar ingin pergi, tetapi dia sibuk dengan pekerjaan sekarang, dan dia juga khawatir jika dia sudah lama berhubungan, dia mungkin akan terbangun. Kekesalan pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain telah berjanji untuk berkencan dengannya. Dia mengambil kesempatan ini untuk menyatakan cintanya kepada pihak lain. Dia percaya bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Selama dia cukup tulus, dia pasti akan berhasil. Tianzong, Tianzong, cepatlah, lewat sini. Kakak Tianzong. Melihat Ye Tianzong bolak-balik di antara kerumunan, Ren Dongguo dan Song Huiru yang bosan dengan cepat memanggilnya. Bagaimana? Tidak apa-apa di sini. Duduk. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Ayah, kamu semakin tua dan kesehatanmu tidak baik. Sebenarnya, saya sangat menyesal membawamu ke sini. Tapi jangan khawatir, bisnis saya akan segera diselesaikan. Ini akan berakhir. Selain itu, kemajuannya relatif lancar. Anda tidak perlu membantu, paling banyak Huiru dapat membantu saya dengan beberapa hal. Ren Dongguo bersiap untuk bertarung, sejujurnya, meskipun dia agak tua, dia selalu tertekan. Tapi sejak dia bertemu Ye Tianzong, dia merasa bahwa dia penuh gairah. Untuk beberapa alasan, selama dia bersama Ye Tianzong, dia akan selalu mengalami banyak hal. Saya berharap bisa berkontribusi. Akibatnya, tidak ada yang terjadi pada saya. Ini membuat Ren Dongguo merasa tersesat, tetapi Song Huiru di sampingnya cukup bersemangat, mengangguk dan berkata, Kakak Tianzong, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Sebelum kamu bicara, Ayah, kenapa kamu tidak menungguku di luar dulu? Meskipun semuanya telah diatur, tetapi jika Anda tidak takut 10.000, untuk berjaga-jaga, kirim dia dulu, dan Anda akan merasa nyaman di hati. Sebenarnya, apa yang diminta Song Huiru lakukan adalah menyembunyikan identitasnya. Song Huiru mengerti, diikuti oleh beberapa kata penghiburan, dan mungkin mengerti apa yang dimaksud Ye Tianzong akhirnya, tidak dapat menahan desakan kedua orang itu, dia akhirnya memanggil Ruo Songhao untuk membantunya keluar, dan menunggu di dalam mobil terlebih dahulu.
Kakak Tianzong, jangan khawatir. Meskipun Ruo Songhao biasanya melakukan hal-hal dengan beberapa orang kotor, dia bukan orang jahat di hati. Selain itu, saya memintanya untuk mengatur pengawalan untuk Paman Ren. Anda dapat yakin akan keselamatannya. Tunggu di dalam mobil Anda, dengan dia orang-orang di sekitar, menonton, tidak akan ada masalah. Kalau begitu tidak ada orang lain di sini, jadi beritahu saya apa yang Anda perlu saya lakukan. Saya tahu Anda adalah orang yang melakukan hal-hal besar, dan manajer umum Lin juga memberitahu saya tentang beberapa hal Anda, jadi, untuk rencana Anda, saya pasti akan. Yah, Huiru, kamu adalah saudariku, tidak perlu bagi kami untuk bersikap sopan. Ye Tianzong menyela, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, belum terlambat, ayo cepat. Sebentar lagi, kamu dan aku akan pergi menemui Su Zongming. Aku yakin Lin Changhui seharusnya memberitahumu detailnya. Lalu saya tidak dapat menggunakan identitas Ye Tianzong saya muncul, saya akan melakukannya. Sebagai pengawalmu, ikuti, dan kamu berpura-pura menjadi aku. Berpura-pura. Song Huiru tertegun sejenak, meskipun dia berpikir, tetapi sekarang dia mendengar anti klimaks. Sedikit bingung, semua orang tahu bahwa bos grup Zongheng selalu merupakan talenta muda, tetapi saya seorang wanita, apakah ini akan menimbulkan kecurigaan orang lain? Selain itu, kita pergi ke sana lain kali. Bicaralah dengan Su Zongming, apa yang kamu bicarakan. Apa yang harus dibicarakan tergantung pada apa yang ingin dibicarakan pihak lain. Mari beradaptasi dengan semestinya. Jangan khawatir, dengan aku di sini, aku akan melindungimu. Selain itu, tidak ada orang di luar yang melihatku dan tidak tahu identitasku, jadi kita berdua akan memakai topeng nanti. Terakhir kali aku berkonfrontasi dengan Su Zongming yang memakai topeng, jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dan yang utama tugas kita untuk masuk harus sekitar melawan Serikat Chaebol. Tentu saja, meskipun Su Zongming adalah anggota Serikat Chaebol, dia tidak berpikiran tunggal. Jika dia bisa memenangkan pihak lain dan menjadi mata-mata di pihak kita, ini akan menguntungkan pekerjaan kita di masa depan. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Song Huiru berpikir dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Tianzong, aku mengerti maksudmu. Ayo masuk dan bernegosiasi dengan Su Zongming yang memakai topeng. Mari kita dengarkan apa yang ingin dia lakukan. Tapi kita tujuan utamanya adalah berharap dia bisa bekerja sama dengan kita dan menjadi orang yang kita tempatkan di Guild Chaebol. Apakah itu yang kamu maksud? Benar. Ye Tianzong mengangguk, dan berkata dengan wajah khawatir, hanya saja saya tidak memiliki rahasia pihak lain, jadi saya khawatir akan lebih sulit untuk membuat pihak lain sujud. Jika dia tidak bisa kalahkan dia, maka dia harus bertarung malam ini. Kematian. Karena aku hanya bisa melempar batu dan menanyakan arah, aku ingin tahu bagaimana reaksi Guild Chaebol begitu Su Zongming mati. Bunuh. Meskipun Song Huiru sangat siap di dalam hatinya, dia mengikuti Ye Tianzong untuk melakukan hal-hal besar. Namun, membunuh. Dia tidak pernah mengalaminya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia tidak pernah mengalami gelombang yang bergejolak seperti itu. Ketakutan adalah naluriah. Huiru. Ye Tianzong bisa mengerti, tapi Ren Dongguo tidak bisa berpura-pura. Mengenakan topeng dan menghadapi lawan lagi, suara itu sudah terdengar, yang jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, Song Huiru adalah satu-satunya pilihan. Aku tahu, agak sulit bagimu untuk melakukan hal semacam ini. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Bagaimanapun, grup Zongheng kami telah mencapai tahap ini. Menurut rencana saya, kami akan mengakuisisi keluarga Zhao dan keluarga Lin satu demi satu. Tapi dengan kedatangan Su Zongming, menyebabkan rencanaku kandas, jika aku tidak menjatuhkannya, maka rencanaku. Kakak Tianzong, berhenti bicara. Meskipun dia sangat takut, Ye Tianzong bisa melewati api dan air untuk dirinya sendiri, jadi apa gunanya membantunya? Saya berjanji. Suatu kehormatan bisa membantumu. Selain itu, aku sangat percaya padamu. Denganmu di sini, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kualitas psikologis saya tidak buruk. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bernegosiasi dengan Su Zongming dan mencoba menyelesaikan masalah dengan damai. Huiru. Ye Tianzong sangat tersentuh melihat Song Huiru sangat memahami kebenaran. Ribuan kata, semuanya dalam diam. Aku melirik waktu, sudah jam 7:30 malam. Sudah lebih dari setengah jam sejak waktu yang disepakati. Setelah Ye Tianzong dan Song Huiru menyelesaikan detail spesifiknya, Zhao Chenggong menelepon untuk mendesak mereka.
Dia dan ayahnya telah lama membujuk Su Zongming, jika dia tidak pergi, Su Zongming akan pulang untuk beristirahat. Selain itu, menurut situasi yang dilaporkan oleh Zhao Chenggong, saat ini, setelah berkonsultasi dengan manajemen senior, tampaknya dia telah membahas cara menangani grup Zongheng. Kemudian, Ye Tianzong dan keduanya pergi ke lantai 3. Saat berjalan ke koridor, kenakan topeng. Ye Tianzong masih merupakan topeng serigala sebelumnya, dan Song Huiru dilengkapi dengan topeng kupu-kupu. Di koridor lantai 3, ada lebih banyak patroli daripada di lantai 2. Dan Zhao Chenggong dan ayahnya sedang berdiri di pintu koridor, dan ketika mereka melihat keduanya datang, karena mereka telah mengatakannya sebelumnya, mereka tahu bahwa ini adalah kedatangan Ye Tianzong. Namun, wanita lain yang mengenakan topeng datang, yang tidak mereka duga, tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, dan mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka. Jika Ye Tianzong gagal, kemudian rencananya untuk merebut harta keluarga Zhao juga terungkap, dan dia pasti akan mati. Tetapi jika berhasil, ia akan menjadi kaya dan makmur. Mungkin inilah yang disebut hidup dan mati, kekayaan ada di langit. Kalian berdua, tolong lewat sini. Butler Zhao bertanggung jawab untuk memimpin. Dia tidak tahu siapa presiden sebenarnya dari grup Zongheng. Namun, dialah yang menyerahkan undangan pada siang hari, dan sekarang dia harus memimpin sepanjang jalan ke ujung koridor. Di ujung paling ujung, adalah ruang pribadi yang jelas lebih besar dari ruang pribadi lainnya. Ada 2 penjaga keamanan di pintu. Sebelum masuk ke dalam rumah, mereka digeledah secara khusus, dan tidak diperbolehkan masuk sampai dipastikan tidak ada masalah. Bab 228. Ia tidak sehebat yang dibayangkan. Sebaliknya, meja dan kursinya sangat sederhana, dengan sedikit rasa keras. Sebuah meja panjang besar berisi berbagai hidangan. Tapi tidak semuanya enak, tapi semuanya vegetarian. Su Zongming sedang duduk di tengah, makan dengan kepala tertunduk, dan mendengarkan radio di sampingnya. Ini sangat berbeda dengan saat pertama kali bertemu Su Zongming. Terlambat setengah jam, Presiden grup Zongheng benar-benar sombong. Ayo, silahkan duduk. Jelas, Su Zongming sangat tidak puas dengan kedatangan terlambat Ye Tianzong. Dia berdiri, berpikir bahwa dia akhirnya bisa melihat wajah sebenarnya dari apa yang disebut kepala eksekutif, Lusan, tetapi ketika dia bangun dan berdiri, dia melihat 2 sosok bertopeng di depannya. Ini membuatnya sedikit bingung untuk sementara waktu. Dia telah melihat topeng Ye Tianzong sebelumnya. Keadaan saat itu sangat arogan dan mendominasi, dan saya melakukan percakapan yang tidak menyenangkan dengan diri saya sendiri. Yang berdiri di sampingnya sekarang adalah seorang wanita bertopeng. Untuk sementara, dia tidak mengerti situasinya. Pelayan Zhao, apa yang terjadi? Tuan Su, saya juga tidak tahu. Butler Zhao sendiri dalam keadaan linglung, dan menjawab dengan gemetar, sementara Ye Tianzong terbatuk ringan, dan Song Huiru segera bereaksi. Tuan Su, apa gunanya mengundang saya ke sini malam ini? Song Huiru memasuki peran dengan cukup cepat. Setelah didesak oleh Ye Tianzong, dia nyaris tidak mempertahankan ketenangannya. Setelah mengatakan sesuatu dengan tenang, dia dengan santai menemukan bangku dan duduk. Dan Ye Tianzong juga sangat masuk akal, mengikuti masa lalu untuk menyeret kursi dan sejenisnya, layanan sudah ada. Steward Zhao sedikit mengernyit, tetapi Su Zongming, yang bereaksi, bergumam, ini berarti presiden grup Zongheng adalah seorang wanita. Tapi, rumor tentang talenta muda itu palsu. Rumor lebih buruk daripada pemandangan. Tuan Su, waktu saya terbatas, dan waktu Anda juga berharga. Mari kita masuk ke topik secepat mungkin. Song Huiru memberi isyarat dan berkata dengan tenang. Dan Su Zongming tidak terlalu banyak bicara omong kosong. Dia memberi isyarat kepada Butler Zhao untuk keluar, dan setelah menutup pintu, Su Zongming berbalik dan duduk. Saya, Su Zongming, bos Clubhouse Jiangnan saat ini, juga ditunjuk oleh Asosiasi Chaebol untuk mengawasi urusan bisnis 5 Chaebol. Saya tidak tahu, Anda menyebutnya apa. Namaku tidak penting. Yang penting kamu sangat jelas tentang tujuanku. Jika kamu mengundangku ke sini hari ini, jika kamu bernegosiasi denganku, maka sikapku sangat jelas. Jika kamu ingin keluar dari tubuh, maka 5 Chaebol besar di Linceng harus itu milikku. Aku telah berada di tangan serikat Chaebolmu begitu lama, sekarang, saatnya untuk mengubah dinasti. Ledakan. Mendengar ini Su Zongming sangat marah. Dia menamparkan meja dan berteriak dengan kasar, ini adalah klub Jiangnan, situs saya. Presiden, meskipun dia memiliki beberapa keterampilan, grup Zongheng di belakangnya terlihat baik,
tetapi dia berani bersaing dengan serikat Chaebol kami untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, dan tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Karena kamu berani pergi ke pertemuan sendirian malam ini, bukankah menurutmu kamu tidak bisa keluar malam ini? Hehe. Kulit Song Huiru tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, takut. Jika aku takut, aku tidak akan datang hari ini. Begini saja, saya di sini hari ini jam 2. Tujuan saya selanjutnya adalah keluarga Zhao. Setelah menjatuhkan keluarga Zhao, saya akan menelan tetangga sampai 5 Chaebol besar berada di tangan Zongheng kita. Dan Anda perserikatan Chaebol, jika Anda bijaksana, keluarlah dari Lin Cheng di masa depan, dan kita bisa hidup damai. Jika tidak, mari kita bicarakan. Nafas yang besar. Tentu saja kamu harus berbicara lebih keras. Lagi pula, kita berdua tahu pikiran satu sama lain. Meskipun kamu Su Zongming adalah anggota serikat Chaebol, kamu tidak melayani mereka dengan sepenuh hati. Jika tidak, kamu tidak akan berada di halaman yang sama dengan Bin Qirui, kan? Su Zongming secara naluriah ingin berdebat lebih jauh, tetapi Ye Tianzong, yang berada di samping, mau tidak mau berkata, terakhir kali, ketika kami berada di Juxian Villa, kami bertemu. Saat itu, saya mengikuti instruksi presiden kami. Atur untuk menjatuhkan keluarga Sun. Baru saja, kami telah berkomunikasi dengan Tuan Muda Zhao, dan keluarga Zhao juga milik kami. Sekarang saya datang menemui Anda, pertama, untuk memberitahu Anda tentang masalah ini, kedua, untuk membiarkan Anda tahu cara maju dan mundur, tahukah kamu? Su Zongming ragu untuk berbicara. Setelah duduk, menyilangkan kaki, wajahnya baru saja memerah dan lehernya tebal, dia langsung rileks, dan berkata dengan penuh minat, sepertinya kamu sudah siap malam ini. Awalnya, saya pikir saya ingin pergi ke mengenal Anda, berkomunikasi satu sama lain, dan lihat apakah kita dapat menemukan konsensus dalam hal melakukan bisnis. Namun, Anda ditentukan. Masalah antara saya dan Bin Qirui tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya terutama mewakili serikat Chaebol, dan akhirnya beritahu saya tidak peduli apa latar belakang Anda atau apa tujuan Anda. Selama Anda dengan patuh memuntahkan 3 Chaebol, grup Zongheng akan menutup pintunya dan menutup bisnisnya, dan menjauh dari Lin Cheng mulai sekarang aktif, maka kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup, jika tidak. Kalau tidak, apa? Ayo. Su Zongming berteriak keras, dan di ruang pribadi yang tampak sederhana, beberapa jendela tiba-tiba muncul dan keluar dari jendela. Ada selusin pria berbaju hitam. Kelilingi Ye Tianzong dan mereka berdua. Meskipun saya tahu itu adalah perjamuan Hongmen, saya tidak berharap Tuan Su begitu langsung. Apakah Anda tidak takut akan konsekuensinya jika Anda melakukan ini? Song Huiru sangat ketakutan, tetapi memikirkan Ye Tianzong, dia berhasil untuk tetap tenang dan berkata, kami tidak mengurus kelompok kami. Jika Anda mengerti sepenuhnya, Anda berani. Mendengus. Su Zongming mencibir, mengambil seteguk sayuran hijau, dan berkata dengan terengah-engah, terus terang, tujuan utama saya turun kali ini adalah untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Anda dan keluar. Atau lakukan saja secara langsung dan bunuh orang. Melawan serikat Chaebol kami, Anda benar-benar lelah bekerja. Orang-orang ini bukan karakter biasa yang dapat Anda tangani. Mereka semua adalah master yang dipilih dengan cermat oleh kami di Sekte Seni Bela Diri Kuno. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan unik. Saya akan membunuh Anda dalam sekejap. Jadi, jangan malu-malu. Sebelum mereka bergerak, masih ada ruang untuk penebusan. Ludahkan 3 Chaebol dan tutup grup Zongheng. Ini garis bawah kita, jika tidak, tidak ada diskusi. Sepertinya kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati itu. Presiden, berdiri di belakangku. Awalnya, Ye Tianzong berpikir untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Yang terbaik adalah menjadi seperti Bin Qirui, tanpa pertumpahan darah. Lagi pula, menurutnya, Su Zongming sangat berguna. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan sangat tertutup, dan karena itu yang terjadi, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Kakak Tianzong, kamu harus berhati-hati. Song Huiru berbisik. Sekarang kakiku gemetar ketakutan, dan bahkan suaraku bergetar. Ye Tianzong memandang Su Zongming sambil menghiburnya, dan berkata, Presiden akan memberimu satu kesempatan terakhir, selain masalah serikat Chaebol, kamu masih bisa bertahan jika kamu bekerja sama dengan kami, jika tidak. Membunuh mereka. 2 orang, jangan coba-coba kabur. Mengikuti perintah Su Zongming, selusin pria berbaju hitam semuanya bergegas. Ini sangat kuat. Menurutnya, orang-orang ini semuanya berasal dari Sekte Wu kuno. Namun, sekarang mereka mengikuti Guild Chaebol untuk membantu para pelaku kejahatan,
pada dasarnya mereka dikeluarkan dari sekte atau mereka tidak mendengarkan perintah. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan unik, yang setidaknya 3 atau 4 kali lebih kuat dari 8 Raja Kong dari Villa Juxian yang mereka lawan saat itu. Namun sayangnya, lawan yang mereka hadapi tidak lain adalah Ye Tianzong. Ledakan. Dada. Bang bang bang. Mengambil Song Huiru sebagai titik awal, sambil melindunginya, Ye Tianzong menyapu selusin orang yang datang untuk mengepungnya. Meskipun kekuatan tempurnya bagus, tetapi di depan Ye Tianzong, dia masih rentan terhadap satu pukulan. Setelah beberapa sapuan, pukulan dan tendangan, hampir semuanya berkeliaran di tanah, tidak sadarkan diri. Ini, bagaimana ini mungkin? Awalnya penuh percaya diri, Su Zongming, yang sedang berpikir untuk menjatuhkan keduanya dan menunggu untuk menuai buah kemenangan, terkejut. Melihat orang-orang yang jatuh, wajahnya penuh kengerian, dan makanan yang dia makan juga hambar, dan dia bahkan merasa takut. Kakak Tianzong, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun bertarung melawan semua pahlawan, mereka semua dipukuli sampai habis, tetapi karena mereka ingin melindungi Song Huiru, mereka masih mendapat beberapa luka kulit. Ada sedikit banyak luka di lengan, kaki, dan kaki mereka. Meskipun tidak serius, semua ini dalam hati Song Huiru, sangat menyakitkan. Dia terluka karena dia melindungi dirinya sendiri. Saya tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia tidak pernah menganggap Ye Tianzong sebagai kakak laki-laki, tetapi perasaan lain yang sangat misterius, yang tidak dapat dijelaskan. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Huiru, berdiri di belakangku dan jangan bergerak. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, memandang Su Zongming yang sedang duduk di kursi, dan berkata, baru saja, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Kami menjatuhkan 3 chaebol. Anda juga hampir menang, Anda tidak bisa menghentikan saya, dan karena Anda bersulang dan tidak makan anggur berkualitas, kesabaran presiden kami dengan Anda telah mencapai batasnya, jadi. Saat berbicara, Ye Tian menggoyangkan gagang pisau di tangannya, dan hendak terbang keluar, tetapi setelah terkejut, Su Zongming, yang sudah santai, mengubah postur tubuhnya, dan berkata dengan santai, bunuh aku. Tidak masalah, semua orang saya ada di sini. Anda menurunkannya. Dan, saya yakin, tidak masuk akal bagi saya untuk mengirim lebih banyak orang di masa depan. Sepertinya presiden benar di awal. Lawan kali ini bukan masalah kecil. Untungnya, saya sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Ye Tianzong, berhentilah berpura-pura, CEO, ini sama sekali bukan gadis kecil ini, tapi kamu. Aku juga tahu bahwa kamu mendirikan grup Zongheng. Setelah penyelidikanku, sepertinya kamu dijemput oleh presiden kita saat itu. Adik laki-laki Jin, Ye Tianzong, kan? Kata-katanya luar biasa. Ye Tianzong ketakutan. Kata-kata pihak lain adalah yang paling ditakuti Ye Tianzong sejak dia kembali ke Linceng. Dia tahu identitasnya. Selain itu, grup Zongheng, Ye Tianzong, termasuk keluhan dan keluhan di masa lalu, semuanya jelas. Lalu, dia dari Ye Zongtian, jadi identitasnya telah terungkap. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.